itu bisa mengungkapkan pengaduan-pengaduannya mereka lewat aplikasi Lapor Kakak Bupati. Tantangan kita saat ini adalah geografis. Banyak daerah-daerah yang masih blank spot, Bapak. Jadi jangan kemudian karena kelengahan tangan kita bergerak lebih cepat daripada pikiran, sehingga justru kita sebagai sumber penyebab meluasnya berita hoax. Civic Center ini nanti akan dibangun jaringan penguat signal atau oleh Telkom dikenal dengan istilah Combat. Shalom, salve, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan dan salam digitalisasi. Selamat datang di podcast Kabupaten Kupang Emas, pelopor menuju perubahan bersama saya Niki Heriwata. Episode kali ini kita akan membahas tentang wajah baru digitalisasi Kabupaten Kupang dan sudah hadir bersama saya di studio Komandannya Digitalisasi Kabupaten Kupang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Kupang, Bapak Ferry Saluk. Selamat datang Bapak Ferry. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ferry? Kabar baik. Luar biasa sekali ya dalam menjalani aktivitas. Bapak tetap semangat dalam setiap pelayanan dan tugas-tugas ya Bapak ya? Ya, siap. Baik. Berbicara tentang digitalisasi, bukan hanya berbicara tentang wifi atau aplikasi, melainkan menghadirkan layanan publik yang berkualitas, adil, merata, dan inklusif, yang merupakan salah satu dari program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Bapak Kadis, bicara soal digitalisasi, apa fokus dari Dinas Kominfo sendiri untuk mendigitalisasi Kabupaten Kupang, Bapak? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang digitalisasi, itu sebenarnya kita berbicara tentang suatu sistem atau suatu platform untuk bisa menghadirkan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Ketentuan seperti ini sebenarnya sudah tercantum di dalam regulasi di tingkat atas melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebenarnya spirit daripada SPB ini adalah adanya layanan-layanan publik yang bersifat cepat, yang transparan, yang akuntabel, yang responsif, yang inklusif. Sebenarnya itu seperti itu, supaya masyarakat Kabupaten Kupang yang dalam melakukan pengurusan yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan segala macam aspek, itu bisa mengurusnya dengan cepat dan transparan. Iya, Bapak Kadis tadi berbicara soal program nih Pak. Kira-kira layanan apa saja yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten yang bisa dirasakan oleh masyarakat selain SPBE ini Pak? Baik, SPBE ini sebenarnya suatu sistem, satu platform, di mana dalam SPBE itu ada aplikasi-aplikasi layanan masyarakat yang terintegrasi di dalam satu sistem SPBE. Sebagai contoh, misalkan ada aplikasi yang namanya Lapor Kakak Bupati. Aplikasi itu adalah merupakan pendekatan pemerintah untuk bisa menyerap informasi dari masyarakat terkait layanan publik yang selama ini sudah diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga apabila masyarakat merasa ada layanan publik yang terkendala karena waktu yang cukup lama dalam berproses untuk memberikan layanan publik seperti perizinan dan lain-lain, itu bisa mengungkapkan pengaduan-pengaduannya mereka lewat aplikasi Lapor Kakak Bupati. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian ada juga contoh lain, saat ini juga ada aplikasi-aplikasi yang sudah bisa menghindari terjadinya pungutan liar, katakanlah seperti itu, seperti yang diterapkan di aplikasi pengujian kendaraan bermotor. Kemudian dalam jangka waktu dekat akan diterapkan lagi dalam sistem penarikan pajak pungutan galian C dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kalau berbicara tentang SPBE, kita berbicara dia punya platform, tapi kalau inti daripada SPBE itu sebenarnya aplikasi-aplikasi yang bersentuhan dengan pelayanan publik kepada masyarakat.
Oke, baik Bapak. Tapi jujur saja ya Pak, di Kabupaten Kupang ini tantangan kita saat ini adalah geografis. Banyak daerah-daerah yang masih blank spot Bapak. Kira-kira bagaimana Dinas Kominfo menyiasati agar SPBE ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat kota tapi juga kepada pelosok-pelosok di Kabupaten Kupang Bapak? Oh ya baik, terima kasih. Memang tidak bisa kita pungkiri karena luas wilayah Kabupaten Kupang yang demikian luas, dan juga dengan jaringan internet serta tower bersama yang dibangun itu belum bisa mencakup keseluruhan kebutuhan layanan internet bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Tower bersama masih banyak titik-titik blind spot di daerah-daerah pedesaan, sehingga itu akan mengalami kesulitan bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan internet. Sebagai contoh, mungkin murid-murid SD yang ada di pelosok pun juga saat ini mengalami kesulitan karena sekarang segala sesuatu sudah berbasis internet. Pada saat ujian pun juga sudah berbasis internet. Nah, pemerintah Kabupaten Kupang, dalam ini Pak Bupati pun juga turut memikirkan kendala-kendala yang dialami terkait layanan internet sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke masyarakat pedesaan. Memang langkah-langkah yang kita ambil untuk menyiasati dan menyelesaikan persoalan titik-titik blind spot ini sudah kita koordinasikan bersama. Pernah kami lakukan dengan Kementerian Pembiji dan juga dengan Bakti, Badan Aksesibilitas dan Transformasi Teknologi Informatika. Itu sudah kita sampaikan melalui proposal beberapa bulan lalu, kalau tidak salah di awal bulan Februari. Di awal bulan Februari sudah kita lakukan koordinasi dengan mereka, dan mereka sebenarnya siap untuk membantu Kabupaten Kupang sepanjang yang menjadi usulan pemerintah Kabupaten Kupang itu bisa disampaikan bukan hanya lewat proposal tetapi juga melalui aplikasi. Dan itu yang lagi sementara kami dorong untuk pengusulannya lewat aplikasi. Nama aplikasinya Pasti. Pasti ya, aplikasi Pasti nih. Biar nanti masyarakat juga bisa mengikuti aplikasi tersebut ya Bapak ya? Sebenarnya aplikasi itu nanti ada adminnya di kabupaten. Jadi nanti tugas Dinas Kominfo itu melakukan koordinasi dengan kepala desa, meminta kepala desa memberikan informasi terkait titik-titik blind spot itu ada di mana. Kemudian titik-titik blind spot itu yang nanti diusulkan oleh admin di Dinas Kominfo ke Bakti untuk bisa mendapatkan layanan. Baik Pak Kadis, tahun 2026 ini Dinas Kominfo sendiri lagi gencar-gencarnya mendukung program dari Bupati dan Wakil Bupati Kupang terkait dengan visi besar Smart City Bapak. Bisa Bapak menjelaskan sedikit tentang Smart City di Kabupaten Kupang saat ini? Oh ya, baik. Sebenarnya konsep Smart City ini adalah bagaimana bisa menghadirkan intinya sebenarnya cuma satu. Bagaimana SPB itu bisa diterapkan di daerah, kemudian bagaimana layanan publik yang berkualitas, yang adil, yang transparan, yang akuntabel, yang cepat, yang responsif, yang adaptif, itu bisa diterapkan di Kabupaten Kupang. Intinya seperti itu. Nah, saat ini pemerintah Kabupaten Kupang mencoba untuk membangun sistem pelayanan berbasis elektronik dengan membenahi 4 aspek dulu. Saat ini 4 aspek itu meliputi infrastruktur, bagaimana kami pemerintah Kabupaten Kupang karena ini lewat Pak Bupati, lewat koordinasi juga dengan kementerian dan lembaga untuk bisa menghadirkan layanan internet yang baik, yang bisa memenuhi kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, bagaimana dengan aplikasi layanan. Yang keempat itu terkait dengan keamanan aplikasi atau keamanan jaringan. Jadi keempat aspek inilah yang nanti mendukung Smart City. Tujuannya supaya ya saya sebutkan tadi itu, tujuannya supaya layanan publik kepada masyarakat itu bisa terlaksana dengan akuntabel, dengan transparan, dengan adaptif, dan dengan responsif. Baik, menurut Bapak Kadis sendiri seberapa penting pemahaman IT bagi masyarakat Kabupaten Kupang, Bapak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kita ini sekarang sudah hidup di zaman era teknologi informasi digital. Jadi mau tidak mau, suka tidak mau, kita harus membiasakan diri dengan kemajuan teknologi di bidang teknologi informatika. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Zaman sekarang saja ujian anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah berbasis internet. Jadi mau tidak mau, memang kita harus dipaksa untuk belajar. Bahkan di beberapa daerah masyarakat petani sudah
memasarkan produk-produk mereka tuh lewat platform marketplace dan lain-lain. Mungkin ke depan Kabupaten Kupang akan perlahan-lahan menuju sana, tetapi memang yang perlu kita siapkan ya infrastruktur jaringan telekomunikasi dulu supaya masyarakat bisa mendapatkan akses layanan internet untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Pertanian, kemudian untuk digitalisasi UMKM, kemudian untuk promosi pariwisata, kemudian untuk potensi-potensi yang ada di desa. Baik Bapak Kadis, bicara soal hoax, isu sara dan perundungan nih Bapak, dari Dinas Kominfo sendiri kira-kira bagaimana menanggapi kasus tersebut? Kita sebenarnya harus membiasakan diri untuk mencermati setiap informasi yang beredar di masyarakat. Betul. Artinya informasi-informasi yang muncul entah di platform Instagram atau TikTok atau YouTube dan lain-lain itu tidak mesti harus kita telan begitu saja. Itu harus kita cermati tentang kebenaran dasar dari informasi itu. Kalau memang ternyata dari hasil penelusuran kita mendapati bahwa informasi itu memang benar adanya, baru kita bisa menyebarkan informasi itu. Jadi jangan kemudian karena kelengahan tangan kita bergerak lebih cepat daripada pikiran, sehingga justru kita sebagai sumber penyebab meluasnya berita bohong. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, dan hal ini yang harus juga kita sosialisasikan juga kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada pelajar-pelajar dan juga kepada mahasiswa, supaya pola-pola seperti itu bisa diterapkan. Baik Pak Kadis, apa target besar dari Dinas Kominfo sendiri untuk Kabupaten Kupang di tahun 2026 terkait dengan SPBE ini Bapak? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa salah satu aspek yang harus kita benahi agar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kupang bisa berjalan dengan optimal itu adalah membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi yang baik. Nah, di tahun 2026 ini lewat kerjasama dengan Telkom, BP Telkom sudah bisa mewadahi kurang lebih 107 titik akses internet di OPD-OPD yang tersebar di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang di Civic Center. Kemudian bukan hanya itu saja, jumlah titik akses internet yang ada di OPD-OPD saat ini yang jumlahnya 100 itu akan juga kita tingkatkan nanti di momen Perubahan Anggaran. Memang kemarin sebenarnya konsep kami adalah menghadirkan titik-titik internet untuk menjawab aplikasi-aplikasi yang langsung berhubungan dengan layanan publik masyarakat itu sebanyak kurang lebih 190 sampai 200 titik internet. Namun karena ada kesalahan teknis pada saat perencanaan anggaran, sehingga anggaran yang kami peroleh itu tidak bisa menjawab keseluruhan, tetapi berangsur-angsur. Semoga-moga dalam momen perubahan anggaran dengan pembiayaan yang cukup kami bisa menghadirkan jumlah titik yang memadai plus peningkatan bandwidth. Mungkin informasi tambahan lagi dapat kami sampaikan bahwa di Civic Center ini nanti akan dibangun jaringan penguat signal atau oleh Telkom dikenal dengan istilah Komdek. Jadi dengan adanya penguat signal berupa menara setinggi 30 meter di lingkungan sekitar Civic Center ini, maka akan menciptakan suatu akses internet yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat dan juga pemerintah, staf pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan masyarakat. Untuk mengupload maupun mendownload file-file itu akan menjadi lebih cepat. Kemudian juga sebagai informasi, kerinduan Pak Bupati sebenarnya bukan hanya untuk pelayanan publik di lingkup Civic Center ini saja, tetapi juga sampai di tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Dalam bentuk pengadaan Starlink dan juga layanan internet di tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, konsep awal memang kami lakukan itu. Jadi kalau misalnya dari awal penganggaran itu tidak ada
kekeliruan dalam penetapan anggaran, mungkin keinginan seperti yang Pak Bupati harapkan itu sudah bisa terwujud. Namun ini tidak merupakan suatu masalah. Sebenarnya ini masih menjadi concern daripada Bapak Bupati untuk bisa menghadirkan layanan publik yang berkualitas di Kabupaten Kupang. Baik Bapak, jadi layanan Starlink Combat ini juga akan mampu untuk menyelesaikan blank spot yang ada di wilayah Kabupaten Kupang sampai pelosok ya Bapak ya? Kalau blank spot kami berharap nanti dari Bakti, sedangkan layanan ini adalah untuk menjawab kebutuhan pemerintah termasuk di tingkat kelurahan dan kecamatan, karena ada juga kelurahan dan kecamatan yang belum ada jaringan internet. Memang Starlink itu dia punya kapasitas jangkauannya mungkin juga terbatas, tapi kalau menara itu kan bisa sampai beberapa kilo gitu. Kalau Starlink ini kan paling hanya 100 sampai 50 meter, jadi memang hanya terbatas di tempat, di titik di mana Starlink itu dipasang. Baik Bapak, terakhir nih Bapak terkait dengan website Kabupaten Kupang, kira-kira Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana pemberitaannya saat ini Bapak? Ya baik, jadi memang begitu saya masuk di Dinas Kominfo, saya mendapati bahwa website Kabupaten Kupang ini memang sudah lama mati suri. Saya katakan mati suri karena memang sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun lebih itu tidak aktif. Namun perhatian Bapak Bupati menginginkan agar website itu bisa dihidupkan kembali, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Uyelindo. Kemarin minggu lalu kami melakukan pertemuan dengan Kepala Uyelindo, Kepala Stikom Uyelindo, dan hari ini kami akan lakukan pembahasan lebih mendalam lagi guna menghidupkan kembali website ataupun portal Kabupaten Kupang. Sehingga di dalam portal Kabupaten Kupang tadi itu nanti bukan hanya berisi berita-berita yang menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan Pak Bupati maupun pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kupang sampai saat ini, tapi juga berisi aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh OPD-OPD teknis, di mana aplikasi-aplikasi tersebut nanti bisa dimonitoring melalui ruangan comment center yang juga sudah dibuat, yang sudah dikondisikan sebagai ruangan untuk mengontrol penggunaan pemanfaatan aplikasi. Sebagai contoh, misalnya untuk aplikasi lapor Kakak Bupati, itu dari ruangan comment center kita bisa melihat masyarakat mana saja yang memberikan laporan, jenis laporannya itu seperti apa, ditujukan kepada OPD mana, dan apakah sudah ada tindak lanjut dari OPD tersebut terkait laporan masyarakat. Itu sebagai bagian daripada kontrol oleh di ruangan comment center, termasuk juga oleh Bapak Bupati, karena dari comment center itu terhubung secara langsung ke ruangan Pak Bupati yang ditampilkan lewat video. Baik Bapak, mungkin Sobat Podcast di rumah juga ingin mendengar closing statement dari Bapak Kadiskom Info sendiri. Silakan Bapak. Closing statement yang bisa saya sampaikan bahwa peran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah bagaimana kami bisa mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati, terutama terkait pelayanan publik yang adaptif, yang inklusif, dengan menciptakan suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Sebagai contoh, saat ini sudah ada yang namanya aplikasi Sidekang, Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation. Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang bisa juga diterapkan di tingkat desa, dan aplikasi itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang di dalamnya sudah mencakup segala urusan surat menyurat, menyangkut administrasi kependudukan. Jadi kalau misalnya ada masyarakat desa yang mau minta surat keterangan desa untuk migrasi pindah atau migrasi masuk, atau surat keterangan kematian dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan administrasi kependudukan, itu sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan bahkan bukan hanya itu saja, bahkan sudah terintegrasi juga dengan profil desa dan juga monitoring keuangan desa.
karena ini dibuat oleh BPKP, dipastikan bahwa produk hasil monitoring keuangan desa itu tentu bisa dipergunakan untuk urusan-urusan selanjutnya dalam hal pemeriksaan dan sebagainya. Dan bagi para kepala desa yang berminat, kami sarankan bisa berhubungan dengan Dinas Komunikasi Informatika di bidang government. Bisa nanti datang untuk bisa mendapatkan penjelasan dan bagaimana teman-teman di Dinas Komunikasi Informatika bisa membantu bapak kepala desa, para kepala desa untuk mewujudkan website yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan lapor kakak bupati, sistemnya sudah bisa berjalan. Sementara ini lagi lagi sementara menyiapkan brosurnya, bagaimana cara pemanfaatan aplikasi lapor kakak bupati. Karena aplikasi ini berbasis WhatsApp yang nanti terintegrasi dengan aplikasi. Nah, untuk itu bagi masyarakat Kabupaten Kupang yang merasa atau mengalami lambatnya pelayanan publik bagi masyarakat, bisa nanti mengakses aplikasi tersebut di link di bawah ini. Demikian podcast kita pada episode kali ini. Besar harapan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.